Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Syafitri dengan NIM 196126162. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Analisis Manajemen Stres Antara Kuliah dengan Keluarga bagi mahasiswa yang sudah menikah di STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Pendahuluan, latar belakang. Dari beberapa pertanyaan yang telah ditanyakan kepada salah satu mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang yang sudah menikah, dengan mengatur waktu untuk berkuliah dan mengurus rumah tangga bukanlah hal yang sangat mudah. Pada saat mereka berkuliah, ada beberapa mahasiswa yang menitipkan anaknya kepada orang tuanya ataupun kepada suaminya dengan sebisa mungkin membagikan waktu untuk keluarga ataupun untuk berkuliah. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusyadi pada tahun 2012, menunjukkan bahwa terdapat beberapa hubungan positif yang sangat signifikan antara manajemen waktu dengan prestasi belajar pada mahasiswa. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah: bagaimana manajemen stres antara kuliah dengan keluarga bagi mahasiswa yang sudah menikah di STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui manajemen stres di STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Kemudian ada tinjauan pustaka, teori ahli, manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan pada tahun 2019. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni pengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen stres, menurut Robbins et al. 2019, manajemen stres merupakan alternatif pada seseorang dalam mengelola stres yang diterima. Menurut Robbins, pada tahun 2018, manajemen stres kerja sebagai suatu program penggunaan sumber daya manusia untuk melakukan pengontrolan atau pengaturan stres di mana bertujuan untuk mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik mengelola stres melalui pendekatan individual oleh organisasi. Kemudian ada kerangka pemikiran. Yang pertama, objeknya ialah STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Kemudian ada fenomena, yaitu manajemen stres antara kuliah dengan keluarga bagi mahasiswa yang sudah menikah. Indikatornya yaitu yang pertama manajemen stres, identifikasi gejala stres, yang kedua analisa gejala stres, yang ketiga strategi terhindarnya dari stres, yang keempat coping stres. Variabel di sini adalah analisis manajemen stres. Kemudian ada penelitian terdahulu. Yang pertama, jurnal nasional dengan judul Hubungan Antara Aktivitas Fisik dan Manajemen Stres pada Mahasiswa Fisioterapi. Yang kedua adalah jurnal nasional dengan judul Manajemen Stres, Coping Stres pada Remaja dan Dampak pada Pembangunan Ekonomi Daerah Kota Ternate. Yang ketiga adalah dengan judul Studi tentang Self-Manajemen Mahasiswa yang sudah menikah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA. Yang keempat ada jurnal internasional dengan judul Free Time Management Among Master's Degree Student of Georgia. Yang kelima adalah jurnal internasional dengan judul Stress and Coping Strategies Among Distance Education Students at the University of Cambridge. Kemudian ada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif. Yang kedua itu adalah jenis data. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder. Yang ketiga itu ada teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Yang keempat itu adalah populasi dan sampel. Populasi di sini yaitu mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Sampelnya yaitu 5 orang. Definisi operasional variabel. Variabel manajemen stres. Definisinya menurut Robbins dalam Sukoco dan Bintang pada tahun 2018. Manajemen stres kerja sebagai suatu program penggunaan sumber daya manusia untuk melakukan pengontrolan atau pengaturan stres di mana bertujuan untuk mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik mengelola stres melalui pendekatan individual dan organisasi. Kemudian ada indikatornya. Indikatornya yang pertama identifikasi gejala stres, yang kedua itu adalah analisa gejala stres, dan yang ketiga itu adalah strategi terhindarnya dari stres. Yang keempat adalah coping stres. Pengukuran di sini menggunakan wawancara. Teknik pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data yang pertama ada reduksi data,
Yang kedua adalah penyajian data. Yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Kemudian teknik pengumpulan data di sini menggunakan uji kredibilitas. Sekian dari presentasi penelitian proposal saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.